Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Nah, di video kali ini saya akan buat video full bahas ya dari buku detik-detik TKA Matematika ya untuk jenjang SMP tahun ajaran 2025-2026. Nah, di video ini kita akan bahas satu paket full ya tanpa jeda dalam satu video. Kalau di live kemarin, live yang sudah tuh agak sering kepotong karena live-nya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kepotong di tengah jalan ya. Entah jaringan, entah itu juga karena masalah aplikasinya ya. Oke, kita bahas dulu. Di sini yang kita bahas adalah uji mandiri. Nah, ini member only ya. Member only akan dapat pembahasan dengan penjelasan dari saya secara langsung, tidak hanya berupa tulisan aja tanpa ada narasi dari saya. Jadi untuk ini kita pakai narasi dari saya. Oke, kita langsung ke nomor 1 di uji mandiri. Pada pagi hari suhu udara di sebuah kota itu negatif 4 derajat ya. Pada siang hari suhu udaranya itu naik 15 derajat. Nah, pada malam hari suhu udara kembali lagi turun 10 derajat. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Baik, kita akan rangkum dulu informasinya ya. Rangkum informasinya. Yang pertama, informasinya adalah suhu udara pada pagi hari. Suhu udara pada pagi hari itu negatif 4 derajat Celcius ya. Ini di suatu kota. Kemudian saat siang suhunya naik 15 derajat. Berarti dari negatif 4 dari pagi hari itu naik, berarti ditambah ya, naik ditambah 15, naik 15 sama dengan 11 derajat Celcius. Kemudian pada malam hari suhunya turun lagi dari suhu siang. Suhu siang kan 11, turun berarti dikurang, turun berapa derajat? Turun 10 derajat. Berarti pada malam hari suhunya 1 derajat Celcius. Baru kita ke pernyataan yang ada di soal. Pernyataan pertama, suhu udara pada siang hari itu 11 derajat. Nah, kita cek di sini siangnya itu 11 derajat. Berarti dia benar. Oke, pernyataan pertama benar. Kemudian kita lanjut ke pernyataan kedua. Suhu udara pada malam hari negatif 1 derajat Celcius. Setelah kita cek, kita hitung tadi, ternyata pada malam hari suhunya 1 derajat ya. Berarti ini bukan negatif 1. Berarti yang ketiga ini yang kedua ini salah ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, suhu udara pada malam hari ini 5 derajat lebih tinggi ya daripada suhu udara pada pagi hari. Oke, pada malam hari kan 1 derajat Celcius, sedangkan pada pagi hari itu negatif 4, jelas lebih tinggi gitu. Tapi berapa derajat? Berarti kita perlu cari selisihnya. Di sini kita cari selisih pagi dan malam ya. Selisih pagi dan malam. Nah, selisih itu besar dikurangi kecil. Di sini yang besar itu 1 derajat, berarti 1 dikurangi paginya yang lebih rendah itu negatif 4 sama dengan 1 ditambah 4, berarti ini 5 derajat. Ternyata malam hari itu 5 derajat lebih tinggi daripada lebih tinggi benar, lebih tinggi dari pagi hari ya. Yang ketiga benar. Kemudian yang keempat, suhu udara pada malam hari kurang 3 derajat kurangnya dari suhu udara pada pagi hari. Ya, jelas kalau pernyataan ketiga benar, maka pernyataan keempat pasti salah karena ini yang dibandingkan sama pagi dan malam ya, pagi dan malam. Berarti yang ketiga, yang keempat ini salah. Kita lanjut ke nomor 2. Kemarin persediaan gula pasir di warung Pak Nanang itu 53/4 kg. Hari ini terjual gula pasir sebanyak 10/4 kg. Nah, sisa gula pasir itu akan dikemas dalam kantong sebesar setengah kilo ya. Tiap kantong plastik dijual dengan harga 10.000. Oke, kita rangkum dulu informasi yang ada di soalnya. Di sini stok gulanya, kita cek dulu stok gulanya. Kita catat itu 53/4 kg. Nah, ini dulu kan. Kemudian terjual sebanyak 10/4 kilo. Berarti sisa gula sama dengan 53/4 dikurangi 10/4. Nah, ini boleh kita kurangi ini sama ini ya. 50 kurangi 10 itu 40. Kemudian 3/4 kita kurangi dengan 1/4 nih. 3 kurangi 1 itu 2, berarti 2/4
atau boleh ditulis sebagai 40,5 kilogram. Ini sisa gulanya ya. Kemudian banyak kantong. Oke, sebentar. Kita lihat dulu ke pilihan jawabannya. Di sini berat gula pasir yang tersisa adalah 40,5 kg. Nah, barusan kita hitung sisa gulanya benar di 40,5 kg. Berarti jawaban yang pertama ini benar. Dan yang kedua, kantong plastik yang diperlukan. Oke, banyak kantong plastik yang diperlukan. Banyak kantong plastik berarti sisa gula dibagi ukuran kantong yang dipakai. Berarti 41/2 ini dibagi dengan setengah. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 40 kali 2 itu 80. 80 tambah 1 berarti 81/2. Dibaginya kita ubah jadi dikali. Kalau diubah jadi perkalian, pecahannya harus dibalik yang belakang. Jadi setengah dibalik jadi 2/1. Ini kita coret. Berarti yang diperlukan adalah 81 kantong plastik. Pernyataan kedua salah, karena dia butuhnya 80 di sini di keterangannya. Kemudian nominal penjualan sisa gula adalah 810.000. Nah, jadi total penjualan itu banyaknya gula dalam kemasan dikalikan dengan harga per kemasan ya, sama dengan 81 kantong dikalikan dengan total kemasannya harga per kemasan 10.000. Berarti ini 810.000 total penjualannya. Nah, yang ketiga ini benar. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Hasil dari 4 pangkat negatif 3 ditambah 8 pangkat negatif 2. Nah, pangkat negatif bisa kita ubah ke pangkat positif dengan menggunakan sifat ya. Kita pakai sifat apa? Sifat pangkat negatif. Jika ada A pangkat negatif M, dia bisa jadi positif kalau dipindah jadi penyebut, jadi A pangkat M ya, kayak gini. Ini sifat yang dipakai. Jadi ini bisa kita ubah jadi 1/4 pangkat 3 ditambah 1/8 pangkat 2 sama dengan 1/4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 itu 16, 16 kali 4 itu 64. Jadi ini 1/64 ditambah 1/8 pangkat 2 itu 64 juga. Jadi ini kalau ditambah penyebutnya udah sama, tinggal tambahin pembilangnya aja. Jadi 2/64. Kita sederhanakan, dibagi 2 semua jadinya 1/32 ya, jawabannya A. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Diketahui A itu sama dengan 125 pangkat 1/3 dan B nya 81 pangkat 1/4. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban bisa lebih dari 1. Oke, kita cek langsung aja ke pilihan jawabannya. Ke pilihan yang pertama itu nilai A nya 25. Oke, kita cek A nya. A disitu kan sama dengan 125 pangkat 1/3. Nah, 125 kita ubah jadi 5 pangkat 3. Kalau kamu bingung mengubah 125 jadi berapa pangkat berapa, kamu bisa pakai bantuan pohon faktor ya. Jadi 125 ini kita bagi 5, itu kan 25. Dan dibagi lagi 5 jadinya 5. Oke, ini jadi ada 3 angka 5, maka 125 bisa diubah jadi 5 pangkat 3. Nah, itu cara mengubah 125-nya jadi berapa pangkat berapa. Kemudian dipangkatkan lagi ini 1/3. Nah, jadi A sama dengan pangkatnya bisa kita coret ya, jadinya 5. Maka A harusnya 5 bukan 25. Pernyataan pertama salah. Kita ke pernyataan kedua. Nilai B adalah 3. Oke, kita masuk ke B sekarang. B sama dengan 81 pangkat 1/4. Nah, B-nya ini sama dengan 81, kita ubah jadi berapa pangkat gitu ya. Oke, kita pakai pohon faktor lagi, berarti 81 kita bagi 3 di sini. Bagi 3 berarti 27, bagi 3 lagi 9. 9 dibagi 3 lagi hasilnya 3. Maka ketemu 3-nya ada 4. Berarti 3
pangkat 4. Nah ini dipangkatin lagi 1/4, berarti B nya sama dengan, ini kita coret 4 nya, berarti ketemunya 3 pangkat 1 atau 3 aja. Nah berarti yang kedua ini benar. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Nilai A setara dengan 8 pangkat 1/3 ditambah 27 pangkat 1/3. Oke, kita cek apakah A sama dengan 8 pangkat 1/3 ditambah 27 pangkat 1/3. Berarti A sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cek pakai pohon faktor ya. Ya 2 pangkat 3, kamu cek sendiri aja pakai pohon faktor. Dan ditambah 27 itu 3 pangkat 3. Dari sini juga bisa kelihatan sih. Ini 1, 2, 3. Ini kan 27 ya. Oke, ini dipangkatin lagi sama 1/3. Berarti A sama dengan, ini boleh kita coret dulu pangkatnya. Jadi 2 tambah 3. A nya sama dengan 5. Berdasarkan pernyataan pertama, A nya kan 5. Berarti sama. Ini benar. Pernyataan yang ketiga benar. Kemudian pernyataan yang keempat, nilai B setara dengan, nilai B nya itu 25 pangkat setengah dikurangi 16 pangkat setengah. Berarti B nya itu kita ubah jadi 5 pangkat 2 ya, 25 nya dipangkatin lagi setengah, kurangi 16 nya kita ubah jadi 4 pangkat 2 ya, dipangkatin lagi setengah. Ini kita coret pangkatnya. Jadi tinggal 5 kurangi 4. 5 kurangi 4 itu 1. Berarti B nya 1. Seharusnya B nya 3. Jadi pernyataan yang keempat ini salah. Oke, next kita ke nomor 5. Nomor 5, perbandingan antara usia Ilham dengan usia Jihan itu 2/3. Jika selisih usia mereka 3 tahun, maka usia Jihan adalah titik-titik. Ini ada banyak cara untuk menyelesaikannya, tapi biar gampang kita langsung aja ke usia Jihan aja ya. Kita ke usia Jihan sama dengan perbandingannya Jihan itu 3 dibagi selisih perbandingan, karena yang diketahui adalah selisih usia ya, berarti kita pakainya selisih perbandingan. Jadi 3 dikurangi 2, ini baru dikalikan dengan selisih usianya 3 tahun, sama dengan 3/1 dikali 3. Berarti usia Jihannya di sini adalah 9 tahun. Jawabannya B. Oke, berikutnya kita ke nomor 6. Pak Herman bertugas merenovasi perpustakaan. Ia akan mengerjakan renovasi bersama satu pekerja, sehingga pekerjaan diperkirakan selesai dalam 12 hari. Ini artinya pekerjanya nggak bekerja sendiri, dibantu sama Pak Herman ya. Jadi Pak Herman bekerja dengan satu pekerja. Ini akan selesai dalam 12 hari. Berarti 2 orang kan yang mengerjakan, akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah ternyata sekolah itu menginginkan pekerjaannya lebih cepat selesai. Oleh karena itu Pak Herman merenovasi bersama lebih banyak pekerja. Nah kita ke pernyataannya. Jika Pak Herman mengajak 3 pekerja, maka pekerjaan selesai dalam 6 hari. Oke, kita ke pernyataan pertama dulu. Pak Herman mengajak 3 orang lagi, berarti total pekerjanya jadi 4 orang. Nah ini harusnya selesai dalam berapa hari kan gitu. Nah kita susun perbandingannya, berarti 2/4 sama dengan 12/X. Karena pekerjaan dan jumlah pekerja yang mengerjakan itu adalah perbandingan berbalik nilai ya, berbalik nilai. Nah ini salah satu alasan saya selalu nulis berbalik nilai dan tulisannya dikali lurus. Ini kalau berbalik nilai, kali lurus yang mana? Atas sama atas ini. Nah, kemudian dibagi sisanya, berarti X sama dengan 2 kali 12 dibagi angka ini 4, sama dengan 24 dibagi 4 itu sama dengan 6 hari. Ya ini harinya. Jadi pernyataan yang pertama itu selesai dalam waktu 6 hari. Ini benar. Kita ke pernyataan yang kedua sekarang. Jika Pak Herman mengajak 5 pekerja, berarti total pekerja ada 6 orang ya. Sebelumnya saya tulis dulu. Yang pertama itu kalau 2 orang yang mengerjakan, selesainya dalam 12 hari. Nah karena Pak Herman mengajak 5 orang, berarti total pekerjanya jadi 6 orang. Ini apakah akan selesai dalam 3 hari? Ya kita cek dulu dalam X hari. Sama caranya, berarti ini 2/6
sama dengan 12 per X. Ini keterangannya dia berbalik nilai. Kalau berbalik nilai dikali lurus gitu. Jadi mana yang dikali? Ini yang atas. Jadi X sama dengan 2 kali 12, ini nanti dibagi sisanya yaitu 6, sama dengan 24 bagi 6 sama dengan 8 hari. Nah yang kedua ini salah ya, seharusnya selesai dalam waktu 8 hari. Pernyataan terakhir kita tulis dulu, kalau 2 orang mengerjakan maka akan selesai dalam waktu 12 hari. Nah di pernyataan yang ketiga ini Pak Herman mengajak 7 pekerja, berarti total pekerjanya ada 8 orang ya. Nah ini apakah akan selesai dalam 3 hari, kita akan cek. Oke, susun dulu perbandingannya, berarti 2/8 sama dengan 12/X. Masih sama, ini berbalik nilai. Kalau berbalik nilai dia dikali lurus ya. Mana yang dikali? Yang atas. 2 kali 12 ya, berarti X sama dengan 2 kali 12 dibagi sisanya ya, angka sisanya 8, sama dengan 24 dibagi 8. Jadi akan selesai dalam waktu 3 hari. Jawabannya benar yang ketiga. Oke, berikutnya kita ke nomor 7. Dina membeli paket internet prabayar ya, dengan harga tetap 50.000 per bulan. Namun saat paket habis ia harus membayar biaya tambahan sebesar 8.000 untuk setiap 1 giga yang digunakan. Nah bulan ini Dina membayar total biaya 90.000 untuk paket internetnya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, pertama kita susun dulu persamaan linear satu variabelnya ya. Nah disitu yang tetap kan 50.000, berarti 50.000 tetap nggak ditambahin apapun ya, nggak dikalikan atau apa, tinggal ditambah dengan biaya yang fluktuatif yang bertambah kalau penggunaannya juga bertambah, yaitu 8.000 per 1 giga. Nah dia pakai berapa giga kita nggak tahu, berarti ini dikalikan dengan X. Dalam bulan itu dia mau menggunakan sebanyak 90.000. Jadi bentuk persamaan linear satu variabelnya seperti ini. 50.000 ditambah 8.000 X sama dengan 90.000. Maka pernyataan yang benar itu yang kedua. Yang pertama salah ya, yang kedua benar. Berikutnya kita cari nilai X nya, karena di pernyataan ketiga dan keempat itu penggunaan kuotanya berapa giga. Salah satu pasti yang benar karena sama tuh kan ya. Jadi ini kita pindah ruaskan dulu. 8.000 X sama dengan 90.000 dikurangi 50.000, berarti 8.000 X sama dengan 40.000. Berarti X nya berapa? X nya itu 40.000 dibagi 8.000. Nah ini nolnya bisa kita coret. Ini 40 dibagi 8, maka X nya itu 5. Jadi penggunaan Dina di bulan itu 5 giga rupiah. Jawabannya yang benar yang ketiga, yang keempat salah. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini pertidaksamaan linear satu variabel. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan negatif 3 dikali 2X kurangi 1 kurang dari sama dengan 9. Nah kita SCTV seperti ini ya, jadi negatif 3 nanti dikalikan dengan 2X juga dikalikan dengan negatif 1, dia kurang dari sama dengan 9. Oke, kita kalikan. Negatif 3 kali 2 itu negatif 6X, negatif 3 kali negatif 1 itu plus 3, ini kurang dari sama dengan 9. Jadi negatif 6X kurang dari sama dengan 9 kurangi 3, berarti negatif 6X kurang dari sama dengan 6. Kemudian kita bagikan negatif 6 ke kanan. Nah kalau pertidaksamaan ini ada catatan khusus, ketika koefisien X atau pertidaksamaan itu dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus diubah, harus ditukar. Jadi ini X harus diubah jadi lebih dari sama dengan 6 dibagi negatif 6, berarti X nya itu lebih dari sama dengan negatif 1. Maka jawaban yang benar di sini adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 9.
banyak buah apel milik Sita lebih sedikit daripada Rani. Berarti Sita itu di sini dimisalkan dengan S, kemudian Rani itu R. Berarti kalau Sita lebih sedikit dari Rani, berarti S-nya ini kurang dari T. Ini pernyataan pertama kalau dituliskan dalam kalimat matematika. Nah, selisihnya itu 12 buah ya, selisihnya 12 buah, berarti karena yang lebih besar adalah T, maka T dikurangi S itu sama dengan 18. Sorry, bukan T di situ ya, R. Saya salah berarti. Sorry. Maaf, ini keliru sedikit ya. Sita sama Rani itu lebih banyak Rani. Ya. Lebih banyak Rani, berarti Sita kurang dari punyanya Rani. Maka pernyataan pertama itu Rani dikurangi Sita sama dengan 18. Ini selisihnya ya. Ini pernyataan yang pertama. Nah, pernyataan yang pertama Rani dikurangi Sita itu 18. Di sini Sita kurangi Rani, maka salah ya yang pertama. Oke. Berikutnya yang kedua, jika banyak buah apel milik Rani dan banyak buah apel milik Sita itu S, diperoleh persamaan kedua itu. Pernyataan keduanya apa ini? Oh, jika Rani memberikan sepertiga dari seluruh buah apelnya kepada Sita, banyak buah apel mereka jadi sama. Oke. Kalau punyanya Rani berarti kan gini ya, punyanya Rani kan dikurangi sepertiga, berarti tinggal 2/3. Ini punyanya Rani, terus diberikan ke Sita, jadi ini sama dengan Sita ditambah sepertiga punyanya Rani. Ya seperti ini. Berarti jawaban yang kedua, pernyataan yang kedua ini benar. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, banyak buah apel milik Rani mula-mula 27. Oke, berarti ini SPLDV ya, kita selesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kita eliminasi sama substitusi aja biar cepet pakai gabungan. Nah, yang kedua ini biar nggak pecahan, kita kalikan 3 semua biar hilang pecahannya, jadi tinggal 2R sama dengan 3S ditambah R. Kita pindah ruaskan ya, kita pindah ruaskan. Jadinya 2R kurangi R kurangi 3S sama dengan 0 ya. 2R kurangi R itu R kurangi 3S sama dengan 0. Nah, ini kita akan eliminasi dengan persamaan yang pertama ya. Ini untuk pernyataan yang ketiga kita eliminasi dulu ya. R kurangi S itu 18, kemudian R kurangi 3S sama dengan 0. Ini kita kurangkan untuk menghilangkan R-nya. Negatif S dikurangi negatif 3S. Jadi negatif S ditambah 3 sama dengan 2S, sama dengan 18 kurangi 0 itu 18. Berarti S-nya itu 18 dibagi 2, maka S-nya 9. Jadi banyaknya apel miliknya Sita itu 9. Kemudian kita substitusi ya, kita substitusi, kita masukkan ke pernyataan yang pertama, persamaan yang pertama. Sampai mana tadi? Oke, S-nya kan 9, berarti kita cari buahnya apel, kita substitusi ke persamaan 1. Berarti R dikurangi 9 sama dengan 18, maka R-nya sama dengan 18 ditambah 9, berarti R-nya 27. R-nya 27. Banyaknya buah apel milik Rani ada 27, ini benar. Nah, banyaknya buah apel yang diberikan Sita itu 12. Nah, banyaknya buah apel yang diberikan Sita itu berarti kan sepertiga dari milik Rani. Nah, berarti sepertiga kali punyanya Rani sama dengan sepertiga kali 27 sama dengan 9 buah ya. Berarti yang keempat ini salah. Oke, berikutnya ke nomor 10. Hasil dari 3x dikali ini aljabar ya. Saya tulis dulu aja.
3x dikali 4x kuadrat dikurangi 2, kemudian dikurangi 5 kali x pangkat 3 tambah x. Nah, kita SCTV masing-masing sama dengan 12x pangkat 3, kemudian ini dikalikan juga jadi negatif 6x, kemudian yang ini negatif 5x pangkat 3 dikali lagi jadi negatif 5x. Ini bisa kita hitung karena sejenis. 12 kurangi 5 itu 7, x pangkat 3 kemudian negatif 6 kurangi 5 berarti negatif 11x. 7x pangkat 3 dikurangi 11x berarti jawabannya D. Kita lanjut lagi ke nomor 11. Oke, perhatikan diagram kartesius relasi himpunan A ke himpunan B berikut. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang benar? Jawaban bisa lebih dari satu. Daerah asal dari relasi R adalah A. Betul, daerah asal yang bawah ya, X. Sumbu X. Ini domain daerah asal. Tapi siapa aja? Di situ ada Ica, Jerry, Kia, Lea, sama Mona. Berarti benar yang pertama. Kemudian daerah hasil atau ring itu ada di di B, sorry itu B harusnya ya. Adalah B, siapa aja? Sains, pramuka, yang ada pasangannya itu sains, pramuka, literasi nggak ikut, literasi itu kodomain ya. Terus ada robotika dan ada olahraga. Berarti yang kedua juga benar. Kemudian relasi R termasuk fungsi. Jika semua anggota domain punya pasangan dan pasangannya hanya satu, berarti dia fungsi. Tapi kalau enggak berarti bukan fungsi. Kita cek ini Ica punya dua pasangan. Nah, berarti dia bukan fungsi. Satu aja ada anggota domain yang punya lebih dari satu pasangan atau yang enggak punya pasangan anggota domainnya, berarti dia bukan fungsi. Nah, maka yang ketiga ini salah, berarti yang keempat benar. Ya, yang benar berarti di sini 1, 2 sama 4. Berikutnya nomor 12. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-6-nya itu 256 dan suku ke-8-nya 1024. Rasio barisan berupa bilangan positif. Nah, berapakah nilai suku ke n dari barisan geometri tersebut dengan n itu menyatakan bilangan asli? Bila jawabannya benar. Oke, sebentar. Sebelum ke situ berarti kita harus cari tahu dulu suku pertama sama rasionya dulu. Di sini diketahui informasinya itu U6 itu sama dengan 256. Kemudian suku ke-8 berarti U8 itu 1024. U6 itu AR pangkat 5, ini 256. U8 itu AR pangkat 7, ini 1024. Ya, kita bagikan ke sini. Dibagi ya, AR pangkat 5 berarti per 256. A-nya kita coret, maka ketemu di situ R pangkat 7 dibagi R pangkat 5 berarti R pangkat 2. Nah, 1024 dibagi 256 itu belakangnya 4 ya. Kita cek 256 kalau dikali 4 apakah jadi 1024? Ya, ini 4 nyimpen 2, 20 tambah 2 22, nyimpen 2, 4 kali 2 kali 4 itu 8 tambah 2 10. Oke, 1024 berarti ini jawabannya 4. Maka R-nya itu positif ya, 2. R-nya 2. Akar 4 itu bisa 2 bisa negatif 2 karena dia ada keterangan rasionya bilangan positif, berarti kita ambil yang positif, R-nya 2. Oke, berarti kita cari A sekarang. Kita cari A. A dikali R-nya itu 2, 2 pangkat 5 sama dengan 256. Berarti A sama dengan 256 dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Ya, 32. Karena dia 6 belakangnya, coba kita cari 32 kali 8 kayaknya ya. Kan belakangnya 6. Ya, 16 1 3 kali 8 24 tambah 1 256. Oke, betul ya, berarti A-nya itu 8. A-nya 8. Oke, setelah ini kita dapatkan A-nya dan R-nya, kita ke pernyataan pertama sampai ke 4.
Pernyataan pertama itu suku kelima, berarti U5. U5 itu AR pangkat 4, berarti 8 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 8 dikali 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16 kali 8 8 4 8 tambah 4 12 128. Berarti pernyataan pertama benar ya. Benar. Kita lanjutkan cek U7, pernyataan kedua. U7 itu berarti AR pangkat 6, A-nya itu 8, R-nya 2 pangkat 6. Oke, kalau 2 pangkat 6 kita hitungnya dari 2 pangkat 4 aja. 2 pangkat 4 kan 16, 2 pangkat 5 berarti 32 kali 2 lagi 64. Berarti ini 8 dikali 64. Kita hitung 32, 48 tambah 3 51, berarti ini 512. U7 nya salah ya. Berikutnya cek pernyataan ketiga. Ketiga itu U10. U10 berarti AR pangkat 9 ya. A nya 8, R nya itu 2 pangkat 9, berarti 8 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 berarti 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 kali 2 ya. Ini 16, ini 16, ini 2. 256 kali 2 itu 16. 12 15 ya. 512 ini dikali 8. Oke, 512 kali 8. 512 kali 8. Ini 6 nyimpen 1, 8 tambah 1 9, 40. Berarti ini 4096. Iya, benar pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang terakhir ngitungnya cukup banyak ya, ini cukup sulit juga kita karena ngeceknya ada 4. Jadi kalau ada soal kayak gini mungkin alternatifnya kalian kerjain belakangan aja karena makan waktu ngitungnya. Ya, untuk U12 itu berarti AR pangkat 11. A nya 8, R pangkat 11, 2 pangkat 11 ya. Oke, tadi 2 pangkat 9 itu 512 kali 2 pangkat 2 ya, kali 4 ya. Jadi 512 kali 4 ini 8 4 20 2048, berarti 8 kali 2048. 4 nyimpen 6, 32 tambah 6 38, 8 ini 0 ya, berarti ini 3. Kemudian 2 kali 8 16, berarti 16.384. 16.384. Oke, berarti salah yang keempat. Oke, kita lanjut nomor 12. Berapa jumlah 10 suku pertama dari barisan geometri tersebut? Oke, tadi A-nya kita peroleh sama dengan 8, R-nya sama dengan 2. Yang ditanya S10. S10 rumus jumlah ya, berarti karena R-nya lebih dari 1 kita pakai A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Ini kalau jari-jarinya rasionya itu lebih dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1 kita pakai 1 min R ya. Jadi kalau R-nya kurang dari 1 kita pakai SN-nya itu A dikali 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R ya. Ini kalau rasionya kurang dari 1. Karena ini rasionya 2 kan lebih dari 1, berarti kita pakai R kurangi 1. Oke, A-nya 8, S10 berarti R-nya 2, N-nya 10. 2 pangkat 10 kurangi 1 dibagi 2 kurangi 1. Berarti ini 8 dikali 2 pangkat 10 itu 1024 ya. 1024 kurangi 1 berarti 1023. Ini dibagi 1 sama kayak 1023 dikali 8 langsung. 4 2 16 tambah 2 itu 18, 0 1
8 berarti 8184 jawabannya C. Oke, kita lanjut nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut Q3 nya 125. Ini 125. Yang ditanya adalah P4 yang di sini. Oke, Q3 sama P3 sahadap, berarti besarnya sama. Nah, kemudian P4 dengan P3 itu berpelurus, berarti P4 kalau ditambah P3 sama dengan 180. P4 nya yang dicari, P3 nya 125. Ini sama dengan 180. Berarti P4 sama dengan 180 dikurangi 125. 180 kurangi 125, ini 5, 7 kurangi 2 itu 5. Berarti P4 nya 55 derajat. Jawabannya C. Kita lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut tentukan ya atau tidak dari pernyataan berikut. Oke, pernyataan pertama, panjang BD nya 20. BD itu sisi miring dari segitiga ABD. Berarti BD kuadrat, pernyataan pertama ya. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Berarti AB nya berapa nih? 12, AD nya 16. Jadi 144 ditambah 256. Nah, ini 400. Ini BD kuadrat. Berarti BD nya sama dengan akar 400, sama dengan 20. Ternyata benar ya pernyataan pertama. Kemudian apakah panjang CD itu 25? Pernyataan kedua CD. CD kuadrat itu sisi miring dari segitiga BCD. Jadi CD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BD kuadrat sama dengan BC nya itu 15. BD nya dari pernyataan satu tadi ketemu 20 ya. Jadi ini 225 ditambah 400 sama dengan 625. Ini CD kuadrat ya. Berarti CD nya akar 625. Ini sama dengan 25. Pernyataan kedua juga benar. Berikutnya pernyataan terakhir. Apakah panjang BD sama dengan panjang CD? Ini pertanyaannya, apakah panjang BC sama dengan panjang? Tidak sama ya, berarti tidak ya. Jawabannya tidak. Oke, tinggal 10 nomor. Kita lanjut nomor 16 dulu. Manakah perbandingan sisi yang bersesuaian berikut yang benar? Posisinya saya tegakkan ya. Di sini ada dua segitiga, kecil sama besar. Di sini yang besar dulu saya gambar. Ini M, ini K, siku-siku di sini P. Kemudian yang kecil puncaknya tetap M. Kemudian di sini siku-siku itu N dan ada L. Berarti yang bersesuaian itu berarti LN banding PK akan sama dengan LM banding PM, sama dengan ini kecil besar ya. Terus MN banding dengan MK. Gini. Oke, kita cek ke pernyataan yang diberikan. Pernyataan pertama MNKM ini berarti sama LNKP. LNKP benar. Ya, betul. Sini berikutnya ML atau LM dengan PM ya, di sini dengan KM berarti salah. Lalu MN dengan PM itu juga salah. LM sama PM benar ya. Pasangannya LN sama KP benar. Berarti yang keempat juga benar. Kita lanjut ke nomor 17. Diketahui segi 4 PQRS dengan titik P, Q, dan R ada sesuai dari soal ya. Segi 4 tersebut dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0 ya. 0,0 dengan rotasi 120 derajat.
rumusnya, rumus rotasi ya, jika ada sebuah titik X, ini kita asumsikan dia searah dengan jarum jam ya. Jika ada titik X, Y ya, titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan sudut pusat 180 dan titik pusat O 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Jadi semuanya jadi negatif ya, tapi sama. X nya sama tetap X, Y nya sama tetap Y, tapi koordinatnya jadi negatif semua. Maka kalau titik P nya itu 4,2 dirotasikan 180, O, ini menghasilkan P aksennya itu negatif 4, negatif 2. Ya benar. Kemudian Q nya di situ 8,3 dirotasikan yang sama menghasilkan Q aksen negatif 8, negatif 3. Ini juga benar. Kemudian R nya itu 5,5 dirotasikan dengan rotasi yang sama menghasilkan R aksen sama dengan negatif 5, negatif 5. Ini salah. Kemudian yang S nya itu 2,4, berarti S aksennya itu sama dengan negatif 2, negatif 4. Yang keempat ini juga salah. Oke, lanjut nomor berikutnya. Keliling sebuah lingkaran itu 132, maka luas lingkaran tersebut adalah titik-titik. Kita cari dulu jari-jari dari keliling, baru kita cari luas ya. Keliling rumusnya adalah 2πr. Kelilingnya di situ 132 sama dengan 2 kali pi kali r. Ini saya biarkan pr apa cari r? Cari r aja. Pi nya kita pakai di sini 22/7, berarti ini saya bagikan dulu duanya ya. Saya bagikan dulu duanya, berarti 132 bagi 2 ini sama dengan 22/7 kali r. 132 bagi 2 itu 66 sama dengan 22/7 kali r, berarti r sama dengan 66 dibagi 22/7, atau boleh ditulis 66 dikali 7/22. Kita coret dulu 66 dan 22, ini 3, berarti R nya itu 3 kali 7 21 cm. Kita cari luas. Luas itu pi r kuadrat sama dengan 22/7 kali 21 kali 21. 21 kali dibagi 7 itu 3, berarti ini 66 kali 21. 21 kali 66 berarti 6, 12, 6, 12, 6, 8, 3, 1, 1, 3, 8, 6 cm persegi. Jawabannya D. Kita lanjut nomor 19. Ya, hampir finish ya. Wah, lumayan panjang nih soalnya nih. Sebuah lahan berbentuk trapesium dengan ukuran panjang batas sisi sejajar berturut-turut 20 dan 24. Adapun sisi panjang lainnya membentuk sudut siku-siku 15 meter. Lahan tersebut akan dijual. Memang sisi miringnya nggak diperlukan sih ya, jadi karena dicari luas ya, jadi kita cari luasnya dulu. Luas trapesium itu kan rumusnya setengah dikali jumlah sisi sejajarnya, atau A tambah B dikalikan dengan tinggi ya. Jadi ini setengah dikali A nya itu 20 tambah sejajar yang lainnya itu 24 dikalikan tingginya itu 15 sama dengan setengah dikali 48 ya, 44 kali 15. Ini kita coret dulu 22 ya, sama dengan berarti ini 15 kali 22 03 03 330 meter persegi. Ini luasnya. Baru kita ke pernyataan. Yang pertama, jika harga jual per meter 450.000. Oke, lumayan nih ngitungnya ya. Yang pertama berarti kan 450.000
450.000 dikali 330. Nolnya ini ada 5. Terus kita hitung 45 kali 33. Ini 15, 12 tambah 1 13 sama ya. Nah, berarti ini 5 8 4 1 4 8 5 1 4 8, berarti 14 juta. 1485 1485 gini ya, 148.500.000. Nah itu salah ya, berarti kurang 500.000. Terus yang kedua, kalau per meternya 500.000, maka harga jualnya 165.000. Oke, nolnya ada 6. Oke, kita hitung 33 kali 45 kali 50 kali 5 15 165. Ternyata benar. Kemudian cek yang ketiga. Yang ketiga harga per meternya 550. Ini dikali 330. Nolnya berarti ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5. Tuh 2 3 4 5. Nah, kita hitung 55 kali 33-nya 15 165 sama, berarti ini 5, ini 1 7 8 1 8 1 5 181. Nah ini salah. Yang keempat harusnya benar. Kita cek dulu karena kadang ada yang salah juga gitu ya. Nah ini 600.000 dikali 330, nolnya ada 6. Kita hitung 33 kali 6 ya. Ini 18 berarti 198 juta. Benar kan? Nah, berarti yang benar 2 sama 4. Oke, lanjut nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Volume prisma adalah volume prisma. Volume prisma itu luas alas kali tinggi. Nah, alasnya kalau prismanya tidur seperti ini, kamu cukup cari yang sama dengan tutup. Alas selalu sama dengan tutup. Jadi di sini yang jadi alas itu segitiga. Ini. Karena dia sama dengan yang ini. Gitu. Nah. Jadi kita cari dulu nih, ada informasi yang miss di sini. Ya. Karena alasnya bentuknya segitiga, berarti harusnya setengah kali alas kali tinggi kan. Ini tinggi alas dikali tinggi prisma. Setengah, alasnya sudah ada nih. Nih 12. Kita tinggal cari tingginya. Pakai Pitagoras karena ini 13. Kalau kamu hafal triple Pitagoras, itu lebih mudah sebenarnya. Jadi nggak perlu ngitung lagi pakai rumus Pitagoras sih. Kalau triple tinggal pasangannya apa gitu. Kan di sini 12 13 berarti pasangannya itu 5 ya, kalau kita tahu triplenya. Kalau nggak tahu silakan dicek pakai Pitagoras, yaitu CA kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat ya. Ini tingginya 5. Kemudian tinggi prismanya yang ini 20. Ini bisa kita coret 6 ya. 6 kali 5 itu 30 kali 20 berarti ini 600. Oke, kalau soalnya begini semua enak, nggak usah ngecek satu-satu. Jadi langsung ketemu jawabannya 600 cm kubik. Kita lanjut nomor 21. 5 soal lagi, yuk semangat. Sebuah wadah air berbentuk tabung memiliki jari-jari alas 20 dan tinggi 70. Wadah tersebut akan diisi air. Oke, kita cari dulu volume totalnya. Ya, volume tabung ya, berarti pi R kuadrat T. Pi nya kita pakai 22/7 dengan jari-jari 20 kali 20, tingginya 70. Loh, kenapa kok pakai 22/7? Kan jari-jarinya nggak 7, tapi ada tinggi yang kelipatan 7. Jadi boleh kita pakai 22/7. Toh dia bisa dicoret dengan gini. Jadi ini 10. Tuh. 20 kali 20 itu 400. 400 kali 22. Oke, 22 kali 4 itu 88.
tambahkan nolnya 2 dikali lagi 10 berarti nolnya tambah 1, 88.000 ini cm kubik. Kita ubah ke dm dulu, naik 1 berarti dibagi 1000 ya, jadi 88 desimeter kubik. Kenapa kok diubah ke dm? Karena 1 dm pangkat 3 itu sama dengan 1 liter ya, jadi ini sama dengan 88 liter. Jika diisi penuh volumenya 88, bener ya kalau penuh. Kemudian jika wadah itu berisi setengahnya tinggal dibagi 2 ya, setengah volume setengah itu sama dengan setengah dikali 88 sama dengan 44 liter ya. Ternyata ini salah. Kalau diisi sepertiganya, sepertiga ya, volume sepertiga berarti sepertiga kali 88. Wah lumayan nih, 88 bagi 3 berarti ya. Ini ketemunya 2, 6, 28 itu 9 ya, 9 itu 27. Oke, dari sini aja udah kelihatan ya, dia lebih dari 25. Berarti yang ketiga ini salah. Kita cek yang terakhir, jika volumenya seperempatnya berarti seperempat dikali 88 sama dengan 22 liter, dia lebih dari 20 liter, benar. Yang keempat benar. Kita lanjut ke nomor 22. Perhatikan beberapa data berikut. Bagaimana rumusan pertanyaan tepat untuk setiap data dalam tabel tersebut? Putri punya ukuran sepatu itu 9. Paling besar di kelas 9. Nilai ulangan matematika yang paling tinggi di kelas 9 adalah 96. Golongan darah murid yang paling banyak adalah O. Rata-rata hasil penjualan pedagang sayuran di pasar selama seminggu sebesar 5 juta. Oke, rumusan pertanyaan yang pertama adalah siapa seharusnya ya, bukan berapa, karena di situ nama Putri ya. Yang pertama ini salah. Siapa ukuran sepatu yang paling besar di kelas 9? Itu harusnya siapa, bukan berapa. Dan yang kedua, rumusan pertanyaan yang kedua adalah berapa nilai ulangan matematika yang paling tinggi di kelas 9? Ini benar ya, berapa, karena jawabannya dan nilai ulangan matematika yang paling tinggi adalah 96. Berapa, betul. Kemudian berapa murid di kelas 9 yang mengikuti golongan darah D? Salah nih, harusnya golongan darah apa yang paling banyak di kelas 9 gitu ya, ini salah. Dan yang terakhir, berapa rata-rata hasil penjualan pedagang selama di pasar selama seminggu? Ini benar. Oke. Berikutnya nomor 23. Perhatikan data tinggi bibit tanaman cabai di suatu persemaian diukur dalam sentimeter terdekat sebagai berikut. Jika diketahui rata-rata tinggi bibit 15 cm, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Banyak bibit tanaman yang tingginya 14 cm adalah 18. Yang ini 4 cm. Waduh, kita harus ngitung ya. Ternyata saya buat ke tabel dulu ya. Saya buat ke tabel berisi 2 kolom. Yang ini tinggi, ini banyaknya ya. 9 ada 16. Harusnya benar sih ini, tapi kita nggak tahu, kita cek aja. Kemudian 12 itu ada 15. Kemudian 14 ini ada sebanyak N. Kemudian 17, 20, kemudian 18 ada N juga ya. Kemudian 20 ada 13. Karena rata-rata sudah diketahui 15, berarti kita cari rata-rata dulu. Kita tambahkan 1 kolom di sini. Kayaknya harus agak besar deh. Perkaliannya lumayan banyak tuh ya. Ini dikalikan dengan ini, 9 kali 16 45, 144. Dan 15 kali 12 itu
itu saya buat gini ya, ini jadi 6, ini saya kali 2, ini saya bagi 2, yang ini saya kali 2, jadi 180. Kemudian 15 kali N 15N, kemudian 17 kali 20 340, 18 kali N 18N, kemudian 20 kali 13 itu 26 ya, 260. Kalau sudah kita kalikan gitu, kita jumlahkan ke bawah, N nya kita jumlahkan ke bawah, 16 tambah 15 1 31, terus tambah lagi 20 berarti 51 tambah lagi 13, ini 64 plus 2N ya, karena ada 2N di situ. Dan yang ini sama ya, ini sama ini 144 tambah 180, ini 4, ini 2, 324, tambahkan dengan ini 340, 4, 6, 6 ya, tambah lagi dengan 260, ini berarti 4, 2, 1, 9 ya, 924 ya, ditambah 15 tambah 18 tuh 33N. Nah, rata-rata itu sama dengan 924 plus 33N dibagi 64 plus 2N. Ini kan 15 ya. 15 sama dengan 924 plus 33N dibagi 64 plus 2N. Kita kalikan ke kiri ya. 15 kali 64, jadi gini, 15 kali 64 tambah 2N sama dengan 924 tambah 33N. Kita kalikan begini, ini berarti 30 kali 32 ya, 6960 tambah 30N sama dengan 924 tambah 33N. Berarti kan 960 dikurangi 924 sama dengan 33N kurangi 30N ya. 960 kurangi 924, ini berarti 6, 5 kurangi 2 itu 3, berarti 36 sama dengan 33N kurangi 30 itu 3N, berarti N nya sama dengan 36 bagi 3. Oh, ini harusnya 12 ya, ternyata salah nih, 12 ya, salah. Oh, gambarnya di atas itu ya. Kemudian modus yang paling banyak yaitu 17, benar ya, ini modusnya yang paling banyak 20, benar berarti. Kemudian median, median kita pakai bantuan tabel ini, tapi N nya kita ganti jadi 12 ya, N nya 12, jadi ini 12, 17 yang ada 20, ini juga 12, kita coret-coret. 16 sama 13 dicoret, sisa 3 di atas, kemudian 3 sama 12 dicoret, sisa 9 di bawah, 9 sama 15 sisa 6 di sini ya, 6 sama 20 sisa 14 ya, 6 sama 20 sisa 14. Nah, ini dicoret lagi, di sini sisa 2, berarti mediannya ini 17. Ini juga salah. Oke. Dah itu ya untuk nomor 23. Kita lanjut nomor 24. Yang paling lama ngerjainnya di rata-rata. Ngitungnya tuh susah. Ya, jadi kalau ada soal rata-rata mungkin mending kita sisihkan dulu, kita selesaikan dia di belakang-belakang ya. Kalau udah semua soal sudah kita jawab, baru kita kerjain yang ini. Kalau ada sisa waktu, karena lumayan makan waktu. Ya, kita lanjut. Nomor 24. Kuartil bawah. Oke. Kita pakai coret-coret ya. Ini saya tulis dulu lagi kali ya. Ada 7, 3, 8. Bentar. Jangan deket-deket. 7, 3, 8, 4, 5, 2. Nah,
karena saya akan coret-coret ya. Ini 7 sama 2 sisa 5, lalu 5 sama 5 habis, 3 sama 4 sisa 1, ini sisa 7 di sini. Berarti mediannya 42. Median itu sama dengan Q2. Q2 nya itu 42. Datanya genap ya ini ya. 10 12. Oh ganjil. Jadi 8 ini kita pisah ya. Yang atas berapa ya? 7. Di sini sih kan. Nah, ini kan tadi 7 ya. 1 itu sisa kalau udah dicoret sama yang bawah. Jadi satunya punya yang atas ya. Saya coret-coret dulu yang atas sama yang bawah ya. 7 habis. Nggak sampai 7 harusnya ini. Kalau kita bagi 2 kan satu punya yang atas, 7-nya kita bagi 2, satunya punya median. 3 3 1. Nah ini 1 3 1 3 ya. 7-nya kita ubah jadi 1 3 1 3. Nah yang ini punyanya median ya. Jadi 3 ini jadi gini, 7 3 1 3 untuk yang atas, kemudian 1 untuk median, dan yang bawah itu 3 4 5 2. Nah kita coret yang atas dulu untuk nyari Q1 ya. Q1 sekarang kuartil atas 7 sama 3 sisa 4, coret-coret sisa 3 habis nih. Ini mediannya di tengah-tengah 40 sama Q1 nya di tengah-tengah 40 dan 41, bagi 2 sama dengan 81 per 2, ini sama dengan 40,5 ya. Kuartil bawahnya, sorry ini kuartil bawah ya, Q1 itu kuartil bawahnya itu 40,5, sementara di sini 41, berarti salah. Dan kita cari Q3 sekarang kuartil atasnya, coret sisa 1 5 sisa 4, ini juga di tengah-tengah lagi ya, di tengah-tengah 4 sama 5, 4 sama 5 berarti 43 sama 44, 43 sama 44. Nah, ini dibagi 2 sama dengan 43 tambah 44 tuh 87, bagi 2 berarti ini 44 ya. 4 aja, ini 8 7 itu berarti 3 ya. 43,5. 43,5 ini juga salah. Apakah simpangan kuartil? Simpangan kuartil berarti Q3 kurangi Q1 bagi 2. Sama dengan 3 bagi 2, sama dengan 1,5 ya kilogram. Ternyata benar yang ke-3. Oke, kamu bisa cek ya apakah jawaban saya salah. Kalau salah silahkan komen di komentar ya. Kita lanjut soal terakhir nomor 25. Fahri mengecok kartu bridge lalu mengambil satu kartu secara acak. Berapa peluang terambilnya kartu merah bernomor ganjil? Merah itu ada 2, wajik sama hati. Ya. Yang ganjil berarti dari 1 sampai 10 itu nanti dikali 2 ya. Kan ada as,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ganjil tuh 1, 2, 5, 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 ya. Berarti ada 10. NA yang diminta itu ada 10. NS nya kalau kartu BRIS itu 52. Berarti peluang kejadian A nya itu NA per NS sama dengan NA nya itu 10, NS nya 52. Ini kita sederhanakan dibagi 2, berarti 5 per 26. Nah jawabannya C. Nah itu tadi pembahasan kita di uji mandiri ya, full bahas nih dari nomor 1 sampai nomor 25. Cukup panjang videonya nih, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang diedit, cuma bagian depan atau belakang aja yang nggak penting kita buang ya. Tapi di tengah penjelasannya tidak ada yang saya potong, tidak ada yang saya tambah, tidak ada yang saya kurangi. Mudah-mudahan benar semua jawabannya. Silakan dicek kalau ada kekeliruan, boleh komen di kolom komentar. Kritik dan saran dari kalian sangat diperlukan ya, untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Belum yang join member, silahkan join member dulu ya. Kalau ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian ya. Kalau kamu donasi, yuk silahkan donasi aja, silahkan scan QR code yang ada di pojok kanan bawah ini ya. Boleh di scan, ini QRIS Kenryu Art ya. Support kalian sangat membantu perkembangan channel ini. Terima kasih yang udah support, terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah melihat channel ini. Segitu dulu video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.